Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sesi kelima dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, minggu ini kita akan membahas materi rekrutmen pegawai. Setelah kemarin di pertemuan keempat kita membahas materi perencanaan SDM. Nah, untuk melanjutkan materi yang kemarin, kita akan lanjut pada materi rekrutmen pegawai. Izin untuk men-share materi hari ini. Baik, sudah bisa dilihat materi yang ada di atas ya, yang ada di layar eh, Zoom ini. Untuk materi kali ini kita akan membahas rekrutmen pegawai atau biasa yang disebut dengan penarikan karyawan atau penarikan pegawai. Baik, kita akan mulai dari definisi perekrutan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat bahwa perekrutan merupakan proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan tersebut gitu ya. Jadi rekrutmen ini merupakan eh, cara perusahaan untuk melakukan penambahan atau penarikan karyawan baru dengan sejumlah calon karyawan yang tentunya memiliki potensi ataupun kompetensi yang sesuai dengan keinginan perusahaan eh, dan melakukan dengan cara mengajukan lamaran pada perusahaan. Kemudian perusahaan setelah rekrutmen dilakukan itu melakukan proses seleksi pegawai sehingga nanti orang yang memiliki karakteristik ataupun kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan keinginan perusahaan lah yang akan diterima di perusahaan gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi dari perekrutan pegawai dari beberapa versi ya. Ada versinya Sikula dan ada versinya Mathis and Jackson. Kita akan lihat bahwa yang versinya Andrew Sikula dia menganggap bahwa rekrutmen is the act on or process of an organization attempting to obtain additional manpower for operational purpose ya. Atau dengan kata lain, Sikula menganggap bahwa perekrutan adalah tindakan ataupun proses suatu organisasi yang berusaha untuk memperoleh tenaga kerja tambahan untuk tujuan operasional. Nah, kemudian ada versi lain dari versinya Mathis and Jackson. Nah, Mathis and Jackson menganggap bahwa rekrutmen, including the identification and evaluation of source, is a major step in the total staffing process. That process begins with the determination of manpower needs for the organization. It continues with inventories of capabilities, recruitment, selection, placement, and orientation. Atau kalau disederhanakan atau dialih bahasakan, rekrutmen merupakan proses mulai dari tahapan identifikasi dan evaluasi sumber, kemudian juga merupakan langkah besar dalam proses penempatan staf secara keseluruhan. Proses ini sendiri diawali dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, organisasi, kemudian dilanjutkan dengan proses inventarisir kemampuan calon pegawai, rekrutmen pegawai, seleksi, penempatan, dan yang dilanjutkan dengan proses orientasi pegawai. Nah, ini versinya Mathis and Jackson. Kemudian, eh, setelah tadi kita menjelaskan mengenai definisi, kita akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai tujuan dari adanya rekrutmen pegawai. Pertama, bahwa rekrutmen pegawai ini memiliki tujuan atau dilakukan karena beberapa alasan gitu ya. Ini versinya Ambar, Tes Listiani, dan juga Rosida. Pertama, rekrutmen pegawai didirikan ketika adanya organisasi baru ataupun perusahaan baru yang didirikan. Jadi ketika ada perusahaan baru berdiri, ya tentunya hal pertama yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan bisa berjalan tentunya adanya pegawai. Maka disitulah proses rekrutmen pegawai dilakukan. Nah, kemudian juga rekrutmen dilakukan ketika ada perluasan dari kegiatan organisasi ataupun perusahaan.
Contohnya mungkin ketika perusahaan mau menambah cabang ataupun menambah lini usaha baru yang merupakan penunjang lini utama perusahaan gitu ya. Contoh ketika suatu pabrik membuka cabang di wilayah baru eh, yang berlokasi di daerah yang berbeda, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga rekrutmen juga dilakukan ketika adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah ketika perusahaan memutuskan untuk apa namanya ya, menambah departemen baru ataupun bidang baru yang menunjang kegiatan perusahaan. Contohnya mungkin kalau di era sekarang ini eh, perusahaan yang tadinya melakukan penjualan secara konvensional ataupun secara eh, non-teknologi, ketika adanya digital marketing, maka perusahaan membutuhkan tim baru, yaitu tim e-commerce ataupun tim digital marketing yang fokus mengurusi penjualan yang dilakukan secara digital ataupun online gitu ya. Nah, ini akan memunculkan departemen baru ataupun bidang baru di perusahaan. Ketika ada departemen atau bidang baru, maka secara otomatis perusahaan akan membutuhkan karyawan baru tentunya yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk kebutuhan bidang baru ataupun departemen baru tersebut gitu ya. Nah, kemudian rekrutmen pegawai juga dilakukan ketika ada karyawan yang tiba-tiba resign atau mungkin berpindah ke perusahaan lain ataupun mungkin tiba-tiba berhenti karena urusan keluarga, berhenti karena mungkin sudah menikah dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga eh, rekrutmen pegawai dilakukan ketika adanya usia pegawai yang mencapai usia pensiun ataupun usia maksimal eh, dalam produktivitas kerja gitu ya. Jadi kalau di bidang SDM ada yang namanya pensiun ya, usia pensiun di mana usia pensiun ini merupakan usia maksimal dari seorang pekerja untuk bekerja pada suatu perusahaan. Jadi ketika pegawai menginjak usia tertentu, misalkan ada pegawai yang menginjak usia 55 tahun, maka secara aturan perusahaan ataupun aturan ketenagakerjaan, pegawai tersebut sudah dinyatakan harus pensiun atau berhenti bekerja gitu ya, berhenti bekerja di perusahaan karena tadi usia produktivitasnya di angka eh, di, di angka usia 55 sampai dengan 60 kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia gitu ya. Kemudian rekrutmen pegawai juga dilakukan ketika adanya pegawai yang tiba-tiba eh, bencana seperti meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi tujuan adanya rekrutmen perusahaan menurut Ambar, Tejusriani dan juga Rusida, di mana menurut Ambar tujuan rekrutmen itu terbagi menjadi tujuan gitu ya, tujuh tujuan atau 7 alasan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat kriteria rekrutmen yang baik yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini versinya Rosida 2009. 2009. Eh, Kriteria rekrutmen yang baik menurut Rosida itu ada beberapa faktor yang mendasarinya. Pertama adalah ketika rekrutmen pegawai dianggap baik, maka salah satu hasilnya adalah banyaknya peminat yang akan melamar di perusahaan tersebut, gitu ya. Eh, Kemudian yang berikutnya adanya standar seleksi pada program rekrutmen pegawai yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk rekrutmen pegawai standar seleksinya cenderung ketat dan juga berbeda-beda gitu ya. Ada standar mulai dari kompetensi yang diwajibkan yang dimiliki oleh calon pegawai, tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang kemudian jenis kelamin biasanya, apakah pekerjaan tadi membutuhkan jenis kelamin tertentu atau tidak. Kemudian yang berikutnya ada juga usia calon pegawai. Biasanya ada rentang usia yang diharuskan
untuk dipenuhi standarnya. Contoh kalau PNS mungkin dia standar maksimalnya di angka 32, 35 dan sekian ya. Tapi mungkin di beberapa perusahaan itu berbeda tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kemudian juga yang berikutnya adanya faktor kesinambungan. Berkesinambungan itu berarti rekrutmen ini terjadi secara rutin pada periode-periode yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan dasar tadi adanya kebutuhan berkelanjutan dari perusahaan akan pegawai tambahan ataupun pegawai baru dan lain sebagainya. Kemudian rekrutmen juga dianggap baik ketika rekrutmen itu bersifat kreatif, imajinatif, dan juga inovatif. Contoh mungkin ketika merekrut pegawai membuat desain rekrutmen yang rekrutmen yang bagus, yang menarik ya, eye catching dan juga mencantumkan semua kebutuhan si calon pegawai dengan sangat detail termasuk apa hak dan kewajiban yang akan mereka terima, kemudian juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi apa saja, ada berapa tahapan yang harus diikuti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini merupakan kriteria rekrutmen yang baik versinya Rosida. Nah, kemudian kita akan melihat ada beberapa kendala ataupun masalah yang biasa ditemukan ketika terjadi perekrutan pegawai di perusahaan. Pertama, ini sebenarnya ada 8 kendala ya, ada 8 hambatan yang biasa diketemukan. Pertama adalah kebijakan organisasi atau biasa kita sebut dengan organizational policies ya. Kemudian ada perencanaan SDM atau Human Resource Plan, kemudian ada Affirmative Action Plan, ada recruiter habit, ada environment condition. Mohon maaf, di sini salah, harusnya di situ environment bukan environment ya, tapi environment. ENVIRONMNMNT ya, environment condition atau kondisi lingkungan eksternal. Kemudian ada job requirement, ada post recruitment dan ada juga insentif gitu ya. Kita akan mulai melihat dari kendala yang pertama yaitu kebijakan perusahaan. Nah, di sini kebijakan perusahaan kadang menimbulkan masalah pada proses rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Contoh, eh, adanya kebijakan promosi dari dalam. Ya. Kalau kalau kita tahu bahwa, atau mungkin Anda sudah tahu bahwa kebijakan rekrutmen pegawai itu dia bisa mengambil dari dua arah ya. Ada kebijakan yang berasal dari internal, ada rekrutmen pegawai yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, kebijakan promosi ini merupakan salah satu kebijakan perusahaan di mana rekrutmen mengambil pegawai dari pihak dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Contoh ketika ada pegawai yang akan dipromosikan oleh perusahaan, nah maka mereka tinggal mengambil dari pegawai yang sudah ada untuk menempati jabatan baru ataupun jenjang jabatan baru ataupun pekerjaan yang barunya gitu. Nah, kemudian ketika ada kebijakan organisasi yang seperti ini, maka rekrutmen cenderung dilakukan dari pihak internal perusahaan dibandingkan dari eksternal perusahaan atau menarik calon karyawan baru yang tadinya bukan pegawai perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga adanya kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja, dan lain-lain. Eh, Tadi kendala di rekrutmen biasanya adanya kebijakan kompensasi yang berbeda-beda antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Eh, dan calon pegawai akan membandingkan apa yang akan mereka dapatkan dan effort apa yang harus keluarkan ketika mereka melamar bekerja dari sebuah perusahaan. Nah, kebijakan kompensasi ataupun pemberian gaji merupakan salah satu indikator yang akan jadi pertimbangan para calon pegawai baru ketika mereka mau melamar bekerja di suatu perusahaan. Dan mereka biasanya akan membandingkan dengan perusahaan yang sejenis ataupun dengan perusahaan yang level
dengan level yang sama gitu dalam bidang-bidang yang sama tentunya. Maka kebijakan pemberian kompensasi ini kan juga menjadi pertimbangan bagi para calon pegawai untuk melamar atau tidaknya di sebuah perusahaan. Tuh, ketika pegawai melihat bahwa kebijakan kompensasinya cenderung ada, tunjangannya juga tidak terlalu baik, maka kemungkinan besar ketika perusahaan melakukan perburuan pegawai itu tidak akan mengundang banyak para pelamar kerja ataupun calon pegawai untuk melamar di perusahaan tersebut gitu ya. Eh, Nah, kompensasi juga kan salah satunya adalah berupa fasilitas kerja, kemudian tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan status pegawai yang juga menjadi bahan pertimbangan ketika calon pegawai akan melamar di sebuah perusahaan. Nah, di sini kan ke status pegawai itu banyak dan salah satu tujuan utama para calon pegawai itu adalah untuk diangkat ataupun untuk dilakukan dipekerjakan sebagai karyawan tetap gitu ya atau bukan karyawan kontrak. Nah, ketika perusahaan memilih pegawainya kemudian dia hanya membutuhkan tenaga kontrak ya dengan besar sih perusahaan ini akan banyak ditinggalkan oleh para pegawainya gitu ya karena tidak semua orang mau diperlakukan sebagai karyawan kontrak selamanya gitu. Jadi ada satu keamanan yang akan dirasakan oleh pegawai ketika mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, hal inilah yang akan menjadi pertimbangan para calon pegawai ketika mereka melamar pekerjaan di perusahaan ataupun ketika mereka sudah bekerja di perusahaan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya kebijakan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan. Nah, kalau tidak salah di aturan eh, saya nggak tahu itu di aturan Pemda atau di aturan pemerintah ya. Tetapi itu ada kebijakan untuk merekrut pegawai yang berasal dari daerah sekitarnya gitu. Nah ini sebenarnya di satu sisi menguntungkan untuk masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut. Tetapi ini juga akan memberikan dampak negatif ketika pegawainya bukan berasal dari lokasi di mana perusahaan berada. Nah ini adalah kebijakan organisasi yang akan mempengaruhi atau yang akan menjadi kendala dalam perekrutmen pegawai di perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adanya eh, perencanaan SDM ya. Sebenarnya kan perencanaan itu dilakukan di setiap awal periode pekerjaan ya. Jadi perencanaan SDM itu juga merupakan salah satu cara bagaimana perusahaan mengukur besaran kebutuhan bagi para calon pegawai barunya eh, dan juga bagaimana mengalokasikan atau merestrukturisasi pegawai bagi para pekerja ataupun pegawai lamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi eh, karena perencanaan SDM ini menjadi penting, kadang di beberapa perusahaan perencanaan SDM juga akan menjadi hambatan ataupun kendala pada proses rekrutmen pegawai. Salah satunya adalah ketika ada beberapa perencanaan yang tidak sesuai ataupun ternyata kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Contoh ketika eh, di perencanaan SDM itu sebenarnya kan harusnya dalam 1 tahun itu orang SDM ini sudah bisa memperkirakan berapa banyak kebutuhan karyawan baru dan berapa banyak karyawan yang akan masuk di masa usia pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini ketika sudah direncanakan, tapi pada tahap pelaksanaan ataupun implementasi itu selalu akan ada perubahan di lapangan. Nah, hal tersebutlah, perubahan-perubahan tersebutlah yang mungkin bisa menjadi kendala dalam proses program pegawai, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang affirmative action plan. Affirmative action plan dia merupakan tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya contoh ketika perusahaan tidak boleh mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama yang dapat menghambat perekrutan pegawai perusahaan gitu ya.
Jadi affirmative action plan itu merupakan tindakan perusahaan yang harus menyesuaikan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan perekrutan pegawai. Atau mungkin salah satunya kalau yang sekarang lagi tren itu eh, seperti yang kalian tahu, mungkin kalau di Indonesia sendiri diskriminasi pegawai ini masih banyak terjadi. Salah satunya ketika eh, proses pemilihan pegawai eh, tergantung kepada jenis kelamin, kemudian juga ada usia kerja, kemudian juga ada beberapa faktor tambahan seperti tinggi badan dan lain sebagainya. Padahal mungkin di beberapa negara lain hal-hal tadi itu tidak banyak mempengaruhi ataupun tidak banyak disebutkan di dalam kriteria calon pegawai yang dibutuhkan oleh karyawan gitu karena eh, yang dilihat biasanya adalah potensi dari pegawai ataupun kompetensi yang dimiliki dari seorang calon pegawai. Nah, beda halnya ketika hal ini terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan-perusahaan ketika mereka melakukan perubahan pegawai atau penerimaan pegawai baru itu masih mencantumkan kriteria-kriteria yang bersifat diskriminatif. Contohnya ya tadi tercantum jenis kelamin, kemudian juga usia kerja dan lain sebagainya. Walaupun kalau berdasarkan info yang beredar katanya menurut Menteri Ketenagakerjaan yang baru sekarang ini sudah tidak diperbolehkan lagi perusahaan mencantumkan usia maksimal seorang pelamar kerja gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin usianya sudah tidak masuk kategori usia muda, tapi mereka secara potensi pekerjaan itu masih baik sekali ataupun masih masih lebih baik dibandingkan para pegawai yang usianya mungkin lebih muda gitu ya. Ini namanya affirmative action plan ketika perusahaan harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait dengan proses perekrutan pegawai. Kemudian yang berikutnya adalah nah kebiasaan. Ada rekrutmen pegawai eh, kebiasaan perekrut ini atau kebiasaan orang yang melakukan proses rekrutmen pegawai kira-kira seperti itu. Biasanya mungkin kalau di perusahaan itu ada bidang tertentu, contohnya mungkin bidang manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, dalam kebiasaan perekrut ini kita tahu seperti sudah menjadi rahasia umum ya bahwa di beberapa perusahaan terutama di perusahaan-perusahaan besar pabrik-pabrik ya banyak terjadi perekrutan yang tidak sesuai dengan standar perekrutan yang ada yang biasa kita kenal ya mungkin salah satu contohnya adanya eh, calo pegawai yang di apa tuh namanya ya yang menjadi kendala untuk pegawai yang tidak kenal dengan calo untuk bekerja di suatu perusahaan itu calo itu adalah perantara. Nah, perantara ini biasanya ketika merekrut pegawai yang mereka lihat bukan kompetensi orang tetapi lebih kepada berapa banyak setoran yang mereka sumbangkan atau mereka berikan untuk si calonnya gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat mungkin para pegawai yang memiliki potensi tetapi mereka tidak memiliki koneksi ini menjadi terabaikan atau malah tidak punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan gitu ya. Sehingga perusahaan pun akan mengalami kerugian yaitu salah satunya adalah mereka tidak akan mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi maksimal gitu karena rekrutmennya dilakukan dengan cara yang tidak biasa ataupun di luar dari standar perekrutan pegawai yang benar kira-kira seperti itu. Nah, ini akan menjadi masalah karena ini bisa pegawai eh, calon pegawai yang memiliki potensi yang baik mungkin tidak akan bisa melamar di perusahaan karena dia tidak punya koneksi, sementara perusahaan juga eh, akan memiliki kerugian karena dia tidak akan memperoleh pegawai yang bisa bekerja secara maksimal atau memiliki potensi yang maksimal tadi, gitu ya. Sementara seperti kita tahu bahwa kinerja perusahaan akan tergantung kepada kinerja pegawainya. Ketika pegawainya malas-malasan, ya maka kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian kita akan lanjut ke kendala yang berikutnya, yaitu kondisi lingkungan eksternal. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa ada dua lingkungan yang bisa mempengaruhi eh, roda perusahaan ya, jalannya roda perusahaan. Pertama adalah lingkungan internal, yang kedua adalah lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini salah satu contohnya adalah tadi kebijakan pemerintah, kemudian juga masyarakat sekitar, kemudian juga adanya kondisi ekonomi yang cenderung berubah, adanya kebijakan dari negara lain yang bisa mempengaruhi kebijakan di negara kita. Salah satunya tarif impor yang kemarin ditetapkan, tarif kuota impor yang kemarin dibahas dan menjadi eh, apa ya, salah satu kendala ekonomi di tengah tahun 2025 ketika Presiden Amerika dipilih Donald Trump, kemudian dia membuat kebijakan yang terkait dengan kuota tarif impor yang itu berlaku untuk beberapa negara yang menjadi rekanannya. Nah, itu membuat beberapa perusahaan menjadi kalang kabut gitu ya, karena mungkin ada ketika tarif kuota impornya dinaikkan, ada biaya operasional perusahaan juga yang akan meningkat. Nah, itu contohnya. Nah, itu dinamakan dengan lingkungan eksternal yang itu di mana tidak bisa diprediksi ataupun agak susah diprediksi itu. Nah, kita kembali ke proses rekrutmen pegawai. Kaitannya kondisi lingkungan eksternal dengan proses rekrutmen pegawai di perusahaan, yaitu misalkan ketika perusahaan berada di suatu wilayah yang eh, jumlah jumlah pelamarnya cenderung sedikit gitu ya. Contoh mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang letaknya agak jauh, bukan di pusat kota. Nah, ketika perusahaan letaknya terlalu jauh dari pusat kota, kemudian jumlah masyarakat sekitarnya tidak terlalu banyak, kemudian juga tingkat pendidikan masyarakat sekitarnya juga tidak tidak apa ya tidak maksimal gitu ya di pedesaan misal atau di wilayah yang agak terpencil. Nah, maka perusahaan akan sedikit kesulitan untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai gitu ya, karena tidak banyak calon pegawai yang bersedia ditempatkan di lingkungan-lingkungan tertentu, terutama yang membuat calon pegawai ini jauh dari keluarga ataupun jauh dari lingkungan asalnya, kira-kira seperti itu. Kemudian, begitupun ketika perusahaan hadir ataupun berada di lingkungan dengan kondisi masyarakat yang padat ya. Mungkin ketika kondisi masyarakat yang padat, tingkat persaingan pekerjaan juga akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, di sini juga eh, perusahaan juga mungkin akan kesulitan akan karena ya biasa pelamarnya juga akan over capacity gitu ya, atau yang melamar pekerjaan menjadi lebih banyak dibandingkan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ketika orang yang melamar lebih banyak, maka mungkin proses seleksi yang dilakukan juga harus lebih ketat. Sementara kan ada timelinenya atau ada periode waktunya atau hitungan waktunya. Nah, ini juga bisa membuat perpuluhan pegawai di perusahaan menjadi agak terhambat ataupun mengalami kendala, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kendala yang keenam adanya persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan ketika dia dicantumkan dalam proses rekrutmen pegawai ini menjadi penting. Contoh ketika kita membutuhkan pegawai dengan tingkat jabatan seorang manajer. Nah, maka itu mungkin harus dicantumkan manajer. Level manajernya ini harus memiliki kompetensi seperti apa gitu ya. Karena manajer ini kan levelnya level eh, apa tuh, level pemimpin gitu ya, atau middle management, middle management ya. Ya, nah, ketika seorang manajer yang dibutuhkan, maka mungkin syarat atau kriteria rekrutmennya juga menjadi sedikit lebih selektif ya dibandingkan dengan kalau yang dibutuhkan adalah staf biasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, nah adanya biaya rekrutmen pegawai ya. Salah satu yang membuat perusahaan akhir-akhir ini malas untuk melakukan perekrutan tenaga kerja adalah tingginya biaya rekrutmen tenaga kerja yang harus dikeluarkan ketika perusahaan
melakukan rekrutmen pegawai gitu ya. Makanya kemudian ada beberapa perusahaan yang mereka cenderung menggunakan rekanan pihak ketiga ya, seperti outsourcing dan juga leasing ya. Leasing di sini bukan leasing motor ya, tetapi ketika perusahaan meminjam ya atau menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Tetapi tentunya eh, dengan aturan ya, dengan aturan ataupun dengan kerjasama yang mengikat itu tidak pinjam secara cuma-cuma. Nah, hal terjadi kenapa banyak outsourcing dan leasing salah satunya adalah karena adanya biaya rekrutmen pegawai yang cenderung tinggi yang harus dikeluarkan perusahaan gitu ya. Karena kan rekrutmen ini tahapannya banyak, mulai dari tahapan administrasi, kemudian seleksi akademik, kemudian juga ada tes kesehatan, kemudian juga ada wawancara, wawancara juga tidak sekali dan lain sebagainya. Nah, atau untuk eh, proses rekrutmen ini mulai dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan dan juga eh, tadi ya eh, penempatan staffing ya, penempatan pegawai atau staffing ini itu membutuhkan tahapan yang lumayan banyak dan juga biaya yang tidak sedikit kira-kira seperti itulah. Jadi salah satu alasan kenapa mungkin banyak perusahaan yang akhir-akhir ini tidak melakukan penarikan pegawai tetapi justru lebih kepada mencari rekanan sebagai pihak penyedia pegawai. Nah, itu salah satu alasannya adalah biaya penarikan pegawai yang cukup besar gitu ya. Belum lagi kalau perusahaan harus membuat iklan di beberapa media ya. Karena kan iklan juga biayanya lumayan tinggi ya. Nah, ini adalah kendala dari sisi biaya untuk proses rekrutmen pegawai di perusahaan. Nah, kemudian, eh, nah ini ada, saya tidak usah bacakan ya, adanya pemberian insentif ya. Jadi, eh, salah satu indikator seperti yang tadi saya jelaskan di tahap kedua kalau nggak salah ya, atau di kendala kedua bahwa salah satu indikator yang bisa membuat calon pegawai lama di perusahaan kita adanya insentif yang menarik yang bisa diberikan perusahaan kepada mereka gitu ya. Ya tadi karena kan pegawai ini bekerja karena mereka merasa memiliki keahlian, kemudian mereka memiliki kebutuhan yang harus dibayar. Makanya kemudian mereka akan mencari perusahaan mana yang kira-kira sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, tetapi juga bisa memberikan eh, insentif ataupun pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan insentif yang diberikan kurang menarik, biasanya perusahaan ini akan memiliki sedikit sekali calon pelamar gitu. Nah, kemudian, nah ini ada langkah-langkah perekrutan, ada penentuan jabatan yang kosong, ada penentuan persyaratan pekerjaan, dan ada penentuan sumber dan metode perekrutan. Jadi langkah perekrutan itu ada tiga. Pertama itu perekrutan akan dilakukan dengan melihat terlebih dahulu jabatan yang kosong yang ada di perusahaan. Kira-kira perusahaan pada tahun 2026 misalkan akan memiliki kekosongan di posisi apa saja, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah terlihat bahwa ada beberapa posisi yang akan kosong di tahun depannya, mungkin karena ada yang dipromosikan, atau mungkin ada orang yang akan mengundurkan diri pada tahun tersebut, atau mungkin ada orang yang masuk ke masa usia pensiun, maka perusahaan harus sudah mengetahui terlebih dahulu data jabatan yang kosong tadi, yang kemudian ini harus diisi dengan karyawan lainnya. Nah, kemudian setelah menentukan jabatan yang kosong, perusahaan bisa menentukan persyaratan pekerjaan yang kira-kira dibutuhkan untuk jabatan-jabatan yang kosong tadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ditentukan persyaratannya, tentunya sesuai dengan syarat yang mengacu pada ketentuan perusahaan ataupun aturan perusahaan. Nah, yang hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menentukan sumber dan juga metode perekrutannya. Nah, sumbernya tadi kan ada dua. Sumber perekrutan itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Sumber internal itu dilakukan ketika perusahaan membutuhkan orang dari dalam perusahaan itu sendiri atau perusahaan merekrut pegawai dari dalam perusahaan gitu ya. Yang kedua adalah sumber internal, yaitu perusahaan merekrut calon pegawai dari luar perusahaan atau dengan mengumumkan
perekrutan perekrutan pegawai perusahaan kepada halayak ramai ataupun masyarakat gitu ya. Yang berikutnya adalah metode perekrutan. Nah, metode perekrutan ini namanya. Nah, metode perekrutan ini bisa tadi dua, ada metode perekrutan sumber internal, ada metode sumber eksternal gitu ya. Nah, internal ini salah satu contohnya adalah melalui referensi ya. Contohnya ketika ada calon pegawai yang akan dipromosikan di perusahaan, kemudian ada posisi jabatan yang kosong, maka calon pegawai tadi mungkin bisa dipromosikan untuk jabatan yang kosong tersebut gitu ya. Nah, ini metode perekrutan dari sumber internal gitu ya. Kelebihannya adalah karena biasanya orang yang ditempatkan itu merupakan orang dari dalam perusahaan itu sendiri, mungkin secara secara kriteria persyaratan ya tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena orang ini kan orang-orang yang sudah ada di perusahaan gitu ya. Beda halnya ketika perekrutan dilakukan secara eksternal atau dari luar perusahaan. Nah, itu tadi yang metode internal. Kemudian ini ada kelebihan dan kelemahan sumber eksternal dan internal gitu ya. Nah, kemudian kalau perkuatan internal itu, eksternal itu banyak lagi nih, apa tuh namanya jenisnya. Jadi metode perkuatan eksternal itu dibagi ke dalam beberapa satu dua. Ada 9, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 metode ya. Pertama adalah walk in and write in gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar ada yang namanya walk-in interview ya atau interview secara langsung ketika kalau kalian lihat di berita di Lebak sendiri kalau nggak salah bulan ini tuh mau ada job fair ya job fair khusus wilayah Kabupaten Lebak. Job fair itu di mana ada suatu event pameran menyediakan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan juga nanti ada banyak calon pegawai yang membutuhkan pekerjaan. Di job fair itulah mereka akan ketemu dan ada yang namanya interview langsung atau walk-in interview. Jadi eh, ketika orang mau bergabung di job fair maka mereka akan langsung membawa syarat lamaran, kemudian juga beserta penunjang-penunjangnya, kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti ijazah, kemudian sertifikat kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mereka ikut di job fair tadi, mereka akan langsung bertemu dengan perusahaan dan diadakan wawancara secara langsung di arena job fair tersebut gitu ya. Jika sesuai antara perusahaan dan si calon pegawai ini, maka mereka bisa lanjut untuk interview lagi di perusahaan ya sebagai tahap pelanjutannya gitu ya. Yang berikutnya adanya employee referral atau rekomendasi pegawai. Nah, di metode rekomendasi pegawai ini, di mana perusahaan mendapatkan calon pegawai dari rekomendasi pegawainya, gitu ya, atau ordal. Kalau kalian pernah dengar ada yang namanya ordal ya, orang dalam. Nah, sometime atau kadang si rekomendasi orang dalam ini juga ada baiknya, karena ketika orang merekomendasikan, dia akan menjamin bahwa yang orang yang direkomendasikannya ini sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian juga kriteria karakternya sudah dianggap sesuai lah sehingga ada ada kemungkinan ada tidak ada kemungkinan bahwa si pegawai ini akan menjadi hal yang sia-sia untuk perusahaan kira-kira seperti itu karena dia ada rekomendasi dari pihak dalam seperti ya. Tapi mungkin bisa juga ini malah sebaliknya ketika orang yang direkomendasikan tidak sesuai atau kriterianya tidak cocok ataupun memiliki karakter ataupun perilaku yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini juga bisa menjadi bumerang bagi si orang yang merekomendasikan kira-kira seperti itu. Kemudian juga metode yang berikutnya adalah advertising ya, ketika perusahaan mengiklankan dibutuhkan calon pegawai untuk mengisi posisi bla bla bla. Itu namanya adalah perekrutan dengan metode advertising ataupun iklan. Kemudian ada State Employment Security Agencies atau melalui lembaga pemerintah. Kalau kalian pernah tahu kalian tahu ada yang namanya Dinas Ketenagakerjaan. Nah, biasanya Dinas Ketenagakerjaan ini akan banyak menginformasikan kira-kira ada berapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja eh,
tenaga kerja ataupun calon pegawai, kira-kira seperti itu. Nah, itu biasanya ketika lowongan pekerjaan melalui lembaga pemerintah, ya, seperti yang tadi saya ceritakan melalui event job fair yang nanti akan diselenggarakan. Saya nggak tahu deh udah terselenggara apa belum, tapi kalau tidak salah di bulan Oktober ini Kabupaten Lebak akan mengadakan job fair ya atau bursa tenaga kerja. Nah, kemudian yang berikutnya ada private placement agencies ya atau lembaga swasta. Nah, lembaga swasta ini biasanya adalah lembaga penyedia tenaga kerja. Jadi perusahaan mungkin tidak akan melakukan perekrutan secara eh, melalui iklan gitu ya atau secara terbuka misalkan dengan memasang iklan di website kemudian di job apa tuh namanya di LinkedIn ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada dia perusahaan melakukan perkebunan tenaga kerja melalui pihak ketiga ataupun lembaga swasta. Kemudian ada lagi professional search firm atau perusahaan penyedia tenaga ahli. Ya, tadi ada rekanan-rekanan perbankan biasanya dia memiliki rekanan khusus sebagai penyedia tenaga kerja sehingga biasanya yang mungkin kebutuhannya akan disesuaikan dengan tadi keinginan oleh si perusahaan rekanan kira-kira seperti itu. Kemudian ada educational institution ya, ada lagi penyediaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ya. Kalau di kampus-kampus tuh ada bursa karir atau ada iklan-iklan pekerjaan. Nah, itu salah satu cara perekrutan tenaga kerja dengan metode eksternal melalui lembaga pendidikan. Kemudian ada asosiasi profesi, ya misalkan kita punya asosiasi dokter Indonesia ya, atau Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia. Nah, biasanya mereka akan memiliki grup khusus dan kemudian akan tukar informasi terkait dengan kebutuhan pekerjaan di profesi mereka, kira-kira seperti itu. Kemudian ada labor organization ataupun organisasi buruh. Eh, ada dari apa nih lembaga militer ya military operation. Nah, saya nggak ngerti nih kalau yang ini nanti kita bisa cari mungkin kalian bisa cari sendiri mungkin kalau di kita mungkin sudah tidak banyak digunakan ya ada temporary help agencies atau agensi yang menyediakan lembaga bantuan apa temporary atau bantuan sementara. Mungkin kalau di kota-kota besar ada yang namanya agensi penyalur pengasuh, kemudian apa tuh namanya asisten rumah tangga yang sifatnya adalah infal. Infal itu berarti tenaga bantuan tambahan. Contoh ketika menjelang hari raya itu biasanya ada banyak tenaga infal yang disediakan oleh agensi yang menyediakan kebutuhan asisten rumah tangga infal atau asisten rumah tangga pengganti yang itu hanya dipekerjakan pada event-event tertentu contohnya mungkin hari raya dan lain sebagainya kemudian ada list employees ada departing employees list employees itu berarti tenaga kerja pinjaman ya di situ kalau nggak salah pinjaman departing employees itu apa ya departing employees nah ini juga saya masih lupa-lupa ingat. Nah, yang terakhir adalah open house. Open house itu ketika perusahaan melakukan rekrutmen secara terbuka kepada masyarakat di tempat perusahaan itu berada. Saya kira seperti itu ya. Nah, ini adalah metode perekrutan eksternal. Sampai sini mudah-mudahan semua materi yang saya sampaikan nanti bisa dibaca ulang. Jika ada yang tidak paham, bisa mungkin dicari dari sumber referensi langsung ataupun bisa melalui diskusi yang ada di grup WhatsApp kita. Demikian untuk materi kelima. eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.